deklarasi seperti setan. Suujon wae. Duit 7 triliun kira ya isih bisa dihitung nganggo tangan toh. Cina kae lho, Amerika kae utangnya puluhan sampai berpuluh-puluh triliun, berpuluh-puluh ribu triliun. Santai-santai saja. Santai mereka. Utang itu tuh untuk apa dulu? Utang contohnya nih, contoh kan gini wes, sing gampang-gampang piye ya? Enake ngene wis sing gampang-gampang wae, Drun, ngene. Ngene ya. Kowe mau niki modal dodolan bakso. Rak ngono to ceritane. Ya apa ora? Nganggo gerobak, jualan bakso pakai gerobak. Ya Drun ya, tak ajari sithik-sithik, gen paham. Enggak usah negara, wis awake dhewe bae ya. Hitung-hitungannya gampang. Nah, kamu gerobaknya itu kelilingnya itu pakai motor. Betul? Nah, akhirnya yang tadinya kamu bikin bakso itu kok sekilo, mau punya duitnya itu sekilo, kok dengan jualan sekilo ngider kemana-mana pakai motor, hasil jualannya itu kok omsetnya sedikit. Akhirnya pikiran kamu itu mikir, bagaimana kalau seandainya saya bikin bakso ini giling 20 kilo, supaya saya keluar pagi, sorenya bakso habis, omset dapat banyak. Tapi kok aku nggak punya modal, kata Kak Drun kan begitu. Ngene Drun, tak kai coro Drun. Motor yang kamu buat keliling kuwi kredit apa cash? Sing second kuwi. Oh, kamu cash. Berarti punya BPKB dong, kecuali sengketa motor kamu. Sama kayak kelakuan Kak Drun, tanahnya sengketa, terbuat dari tanah sengketa. Nah, kalau motor kamu punya BPKB, digadekno ning leasing. Nek ora nego bank detail, nek kepepet ning rentenir ora masalah. Upamane, upama. Supaya apa? Kamu mendapatkan modal. Setelah kamu berhutang kepada rentenir, contohnya, ya, rentenir kuwi bayarannya piro, pomone, kuwi nyileh 3 juta nggak ada BPKB, angsurannya setiap bulan katakanlah 300.000. Yang waktu itu kamu nggak punya hutang, pendapatan kamu itu sehari itu cuma 30.000, kan kurang. Pengennya kan 100.000, akhirnya kamu hutang 3 juta, angsurannya 300.000 upamanya. Yang tadinya hasil kamu 30.000, hasilnya sekarang ketika kamu sudah mendapat pinjaman, kamu sudah jualan bakso, yang tadinya 1 kilo kamu giling, akhirnya gilingnya 30 kilo, laku, habis. Untung kamu akhirnya yang tadinya 30.000, untungnya menjadi 100.000 per hari. Nah, kamu bisa nyelengin toh. Dari untung yang 100.000 per hari itu loh, bisa nyelengin lumayan. Setiap hari nyisihin buat nyicil utang 300.000, berarti 3.500 per 10.000 berarti ya. 10.000 per hari lumayan, dapat 90.000. Yang dilakukan oleh negara pun pondasi dan sistemnya sama. Hitung-hitungannya sama seperti itu. Seandainya bangun jalan tol, ya, bangun jalan tol. Ini bukan berhutang sistemnya. Loh, ini kepintaran si krempeng tukang kayu itu. Ini pinter tuh Jokowi. Ini orang hutang dia bukan hutang. Jokowi itu pinternya apa coba? 7 triliun itu untuk membayar yang lain-lain. Untuk pembangunan yang lain-lain. Tetapi supaya ini bisa menjadi besar, menjual surat. Contoh surat tol ini, perizinan tol ini, pengelolaan tol ini ya lebih jelasnya. Ini dikelola sama asing contohnya. Selama 10 tahun. Dulu perasaan saya pernah jelaskan ini. Contohnya surat itu dikelola oleh asing 10 tahun contohnya. Ya. Asing itu ngasih dana seandainya untuk pembangunan tol itu sebesar 10 triliun seandainya. Nah, setiap hari untuk miliaran, rakyat nyumber. Pajak sekian persen untuk orang yang menginvestasikan. Kebetulan yang menginvestasikan itu orang asing. Tetapi kan nggak bisa menjadi hak milik orang asing, nggak bisa. Itu sebatas jual kontrak. Yang dijual kontrak itu apanya? Suratnya. Ya, setiap hari akhirnya masuk ke negara ada sekian pendapatan. Untuk keuntungan si investor itu juga sekian. Loh, ini sama-sama untung. Jokowi tidak terlalu, negara tidak terlalu modal ente-entean habis-habisan, enggak. Ini dibagi-bagi. Nah, sebetulnya kalau seandainya kamu teriak-teriak bahwa Jokowi itu raja hutang, kamu salah. Matamu picek, kupingmu budek. Coba dibuka bahwa Jokowi ini, saya bukannya bela Jokowi, wong saya itu pendukung Pak Prabowo aslinya. Jokowi itu adalah raja pembayar hutang. Saya kasih tahu kamu. Kowe ceko kalau saya bohong. Diam-diam Pak Jokowi ini sudah sukses membayar setiap tahun itu hampir 1.000 triliun. Ini sudah terbayar sekitar 3.000 triliun kurang lebih. Walaupun terus nanti sistemnya berhutang.
Bayar, sudah agak longgar, ada kebutuhan lagi untuk negara, untuk pembangunan, pinjam lagi. Bayar lagi, banyak dung. Nanti ada kepentingan lagi, utang lagi. Dan ini sudah lumrah, sama halnya seperti dapuranmu. Kayak aku. Kalau punya toko satu, saya pengen buka toko lagi, bagaimana caranya? Seorang bisnismen, seorang entrepreneur, seorang entrepreneur, seorang pengusaha, ingin ekspansi, ingin buka cabang, katakanlah saya pengusaha toko ini, punya toko baju, toko kaos ini. Kalau saya pengen buka toko lagi, kalau nggak punya duit ya utang bank. Berhutang bank, duitnya setelah di ACC, di appraisal saya dapat duit, saya buka cabang lagi. Yang tadinya saya dapat hasil dari toko yang satu, akhirnya hasil saya ada dua toko. Yang di sini satu, yang di sana satu. Kan akeh akhirnya. Carane ngono kuwi, Drun. Wes mbok wong iki rasa terlalu mikir ke utangi negara. Mikir utangmu dhewe. Nyawura utangmu dhewe. Kan gampang. Jadi Pak Jokowi itu sebetulnya raja pembayar hutang nomor 1 sejarah dalam negara kita punya presiden. Ya, aku tolong itu ambilin casan di situ, di dalam. Oh ingat baik-baik, emang kita harus berpikirnya itu jangan cekak, jangan pendek kayak para kadal. Ada para kadal ini kayak begitu mikirnya itu masa andang saknyat ngono tok. Kadal kok. Kadal itu orangnya kan males. Kadrun itu jangan kan berpikir yang panjang. Wes maunya ribet lah dari kadrun gue. Kadrun itu mau dikasih kebenaran juga nggak nerima, wong mereka itu hanya butuh mencaci. Kadrun itu nggak butuh yang namanya apa ya, kebenaran, penyampaian yang kita sampaikan kebenaran itu nggak mau. Mereka itu hanya butuhnya mencaci, menyalahkan. Jadi ketika mereka sudah mencaci itu menjadi kepuasan. Kadrun itu psikopat. Psikisnya sudah kena. Jadi penyakit hati itu sudah melekat nganti kumbun-umbun. Angel. Ya, angel wis to. Ya jangan kowe manut karo aku, penak. Wis to kok geding aku. Kerja. Kowe nek duwe utang akeh pengen kebayar utangmu, kerja, usaha. Enggak usah jadi buzzer kilapah.